Apa orangnya selama itu masih di luar, bila ada orang yang berkeliaran atau berbuat yang negatif kepada rakyat, rakyat pun akan tahu. Mungkin itulah sebuah dongeng-dongeng kecil. Salam, dimanapun sobatku berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Tak lupa bagi para senior, saya tidak mengurangi rasa hormat saya. Sekarang saya mau bercerita tentang cerita Tirto Kamandanu ataupun air kehidupan, dimana menurut cerita-cerita kuno dari mbah-mbah saya atau leluhur-leluhur terdahulu, semasih bumi ini masih dalam panas atau masih beracun dalam keadaan bumi ini pun tak ada satu kehidupan. Kemudian muncullah sang yang menang, bagaimana menciptakan bumi ini agar bisa dihuni oleh makhluk hidup ataupun tumbuhan ataupun hewan ataupun manusia itu sendiri. Saat itu sang yang menang menurunkan Tirta Kamandanu atau air kehidupan untuk menghidupi bumi ini agar bisa ditempati oleh hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Tirta Kamandanu diturunkan oleh sang yang menang dan diserahkan ataupun dijaga oleh Bathara Wisnu. Ketika itu, sebelum sampai di tangan Bathara Wisnu, di tengah jalan dicuri oleh Lembu Julung. Lembu Julung ialah raksasa yang berwujud besar dan dia ingin hidup abadi. Sedangkan keampuhan dari Tirta Kamandanu sendiri, siapa yang kena oleh Tirta Kamandanu atau minum Tirta Kamandanu, dia akan kekal dan bisa hidup selamanya. Maka itulah Tirta Kamandanu sangat diinginkanlah oleh Lembu Julung. Tapi ketika Lembu Julung meminum Tirta Kamandanu sampai di gorokan atau sampai di leher airnya, dia ketahuan oleh Dewi Bulan. Kemudian Dewi Bulan melaporkan pada Wisnu bahwa Tirta Kamandanu telah dicuri oleh Lembu Julung. Akhirnya Bathara Wisnu marah. Saat itu jugalah Bathara Wisnu mengeluarkan cakra. Kemudian Lembu Julung dicakra hingga lehernya putus. Berhubung Tirta Kamandanu udah diminum sampai leher, otomatis yang bagian bawah leher tidak teraliri oleh Tirta Kamandanu. Jadi kepalanya tak hidup karena udah meminum Tirta Kamandanu, dan selamanya dia nggak akan mati. Tirta Kamandanu yang udah masuk ke dalam kepala dari Lembu Julung itu. Kemudian Lembu Julung sangat dendam karena di waktu meminum dilaporkan oleh Sang Hyang Wisnu dan dendamnya oleh Dewi Bulan. Akhirnya setiap bulan purnama Lembu Julung pun bersumpah, ketika indah-indahnya sang Dewi Bulan untuk menerangi bumi, dia mau menelan bulan itu sendiri. Maka dari itulah mungkin orang-orang terdahulu
di situ dinamakan atau gerhana. Setelah itu Dewi Bulan melapor kepada Wisnu, kenapa Lembu Julung setiap bulan purnama kok pasti menelan aku hingga terjadi gerhana? Kemudian Bathara Wisnu pun menjawab, enggak apa-apa kamu ditelan, 1000 kali ditelan kamu akan tetap utuh. Karena apa? Lembu Julung udah tidak punya perut lagi, atau alias kepala. Jadi kepalanya aja tidak menelan, tapi dia nggak punya wadah untuk bulan itu sendiri. Akhirnya bulan muncul lagi. Begitulah kita dongeng-dongeng dari leluhur terdahulu, kita bisa mengambil hikmahnya. Mungkin saat itulah orang-orang dulu menamakan dengan gerhana bulan, dan pada waktu itu orang-orang disuruh keluar untuk memukul-mukul dari batang pohon kelapa. Kalau kita bisa mengambil hikmah positifnya, mungkin di waktu gelap pas bulan purnama itu, takutnya bila ada pencuri masuk ataupun keamanan tetap jaga. Karena apa? Orangnya selama itu masih di luar. Bila ada orang yang berkeliaran atau berbuat yang negatif kepada rakyat, rakyat pun akan tahu. Mungkin itulah sebuah dongeng-dongeng kecil yang bisa saya sampaikan tentang Tirto Kamandanu ini. Salam.